Dalam episode ini menceritakan pertarungan Duryodhana melawan Bima, di mana tubuh Duryodhana yang telah mendapatkan baju pelindung dari ibunya menjadi kebal dan tidak mempan oleh pukulan gada Bima. Bahkan dirinya mampu menghajar Bima habis-habisan. Di mana dalam episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Balarama telah datang menemui Basudewa Krishna agar ia tidak lagi membantu para Pandawa untuk meraih kemenangannya. Raja Dhritarashtra sangat yakin bahwa Duryodhana akan mampu membalaskan kematian ke-99 adiknya di medan perang esok hari. Dhritarashtra berkata, "Kelima Pandawa itu telah membuatku sangat menderita, dan Duryodhana akan memberikan mereka penderitaan yang lebih besar lagi." Dhritarashtra kemudian memuji istrinya Gandhari karena merupakan keberuntungan dalam hidupnya yang telah menyelamatkan generasinya dari kehancuran. Sementara itu terlihat Pangeran Bima sedang membakar gadanya dengan bara api untuk memperkuat senjatanya tersebut. Gada yang menyala itu akan menjadi semakin tangguh dan ia menyatakan bahwa gada tersebut baru akan merasa puas setelah meminum darah Duryodhana. Tiba-tiba Drupadi muncul di tempat itu. Drupadi berkata, "Kekuatan seseorang tidak pada tangannya, melainkan pada pikirannya. Sumpahmu akan memberimu kekuatan untuk mengakhiri perang ini. Perang ini sudah membuat kita mengorbankan banyak hal. Berjanjilah padaku bahwa esok kau akan mengakhiri semua pengorbanan kita." Bima pun lalu berkata, "Membunuh Duryodhana akan mengakhiri semua penderitaan untuk menegakkan kebenaran. Perjalanan ini telah dimulai dengan kejahatan permainan dadu, dan besok di medan perang semua akan berakhir. Mulai besok perjalanan baru untuk kehidupanmu akan segera dimulai. Kau akan menjadi Ratu Hastinapura lagi. Hastinapura akan diperintah oleh kebenaran." Terlihat kedua kubu saling mengadakan persiapan untuk perang hari itu. Pangeran Duryodhana menuju ke Raja Madra untuk menjadi panglima pasukan Hastinapura. Namun Raja Madra menertawakan keputusan Duryodhana itu. Ia berkata, "Kau sangat aneh, Pangeran. Kadang-kadang kau membuatku sebagai pendamping, kadang sebagai kusir, dan kadang-kadang sebagai seorang panglima. Apa kalian semua percaya kepadaku? Dan sekarang tiba-tiba kau memberikan kehormatan itu?" Duryodhana menanggapi perkataan Raja Madra bahwa dirinya tidak memberikan penghormatan, melainkan sebagai hukuman di medan perang nanti. Karena nanti saat perang telah dimulai, Raja Madra lah yang pertama kali akan dikorbankan karena selama ini ia telah menghina kubu Kurawa. Duryodhana pun mengatakan bahwa ia akan mengirim keponakan Raja Madra itu ke Nirwana pada pertempuran esok hari, karena hari ini ia tidak akan terkalahkan. Duryodhana yakin bahwa kelima Pandawa ini terlalu lemah bila dibandingkan dirinya hari ini. Ratu Gandhari datang untuk mendoakan putranya agar bisa meraih kemenangan. Duryodhana meyakinkan ibunya bahwa dirinya akan membalaskan dendam untuk kematian adik-adiknya. Gandhari menyuruh agar ia tidak mencari perlindungan lagi, melainkan mencari jalan keluar. Duryodhana mengingatkan sumpahnya bahwa ia tidak akan mati sebelum mendengar kematian para Pandawa. Sementara itu di pihak Pandawa, mereka tengah berkumpul dan bersiap melakukan pertempuran. Bima sangat yakin bisa meraih kemenangannya hari ini karena Duryodhana tidak memiliki kesatria tangguh lagi yang berdiri di kubu mereka. Pangeran Nakula pun mengatakan bahwa pamannya Raja Madra telah ditakdirkan akan mati di tangannya sehingga Duryodhana akan sendirian. Bima memandang Duryodhana lebih lemah dibandingkan dengan dirinya dan ia telah mengambil semua kekuatan yang dia miliki. Namun Basudewa Krishna tidak setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Bima. Basudewa berkata, "Seorang ksatria yang menganggap musuhnya lemah
justru bisa dikalahkan di medan perang ini, Bima? Kita tidak tahu kekuatan apa yang akan dibawa musuh ke medan perang pada hari ini. Tanpa mengetahui apa kelemahan musuh dan menganggapnya lemah adalah sebuah kesalahan besar. Dengan menganggap bahwa kesatria paling hebat pun tidak memiliki kelemahan adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Ingatlah itu baik-baik. Terdengar bunyi trompet kerang telah mulai ditiup, pertanda perang akan segera dimulai. Sangkuni kembali mengingatkan kepada Duryodhana agar benar-benar melindungi kelemahannya itu. Raja Madra memimpin pasukan Kurawa untuk menyerang pasukan Pandawa yang dipimpin oleh Panglima Drestadyumna. Kedua kubu saling merangsek maju dan berusaha menghabisi lawan-lawan mereka. Duryodhana langsung turun dari keretanya dan menghampiri Bima. Kedua kesatria gada itu kini telah berhadapan di medan tempur dan siap untuk berduel antara hidup dan mati. Bima berkata, "Hari ini hanya kau dan aku saja, tanpa penipuan, tanpa pengkhianatan. Aku harap kau sudah puas menyaksikan kematian dari ke-99 saudaramu. Sekarang kau akan menyaksikan kematianmu dengan mata kepalamu sendiri." Bima lalu memukulkan gadanya ke tubuh Duryodhana. Namun aneh, tubuh Duryodhana begitu kuat sehingga pukulan Bima tidak mempan, bahkan dirinya sampai terjengkang beberapa langkah ke belakang. Duryodhana tertawa mengejek Bima. Ia berkata, "Kau telah membuat kesalahan, Bima. Kami 100 bersaudara dilahirkan pada saat yang bersamaan. Saat mereka semua terbaring mati, semuanya telah mengirimkan kekuatannya kepadaku. Kau harus berhadapan dengan anak-anak Dhritarashtra sekali lagi." Pertarungan sengit pun terjadi. Dengan luapan kemarahannya, Bima memukulkan gadanya berkali-kali ke tubuh Duryodhana. Namun tubuh tersebut tidak mengalami cedera sedikit pun. Justru tubuh Bimalah yang menjadi bulan-bulanan dari pukulan gada Duryodhana. Putra Dhritarashtra itu mengejek kemampuan dari Bima. Duryodhana berkata, "Bima, aku pernah dengar kau punya kekuatan 1000 ekor gajah. Jika kau punya kekuatan dari seekor gajah saja, maka kau akan mencari perlindungan sekarang juga." Kemarahan Bima semakin memuncak mendengar sindiran dari Duryodhana. Ia kembali menyerang Duryodhana secara bertubi-tubi. Bahkan kepala Duryodhana yang terkena hantaman gada Bima tidak mengalami luka sedikit pun. Duryodhana hanya tertawa dan balik menyerang Bima. Tubuh Bima terjerembab ke tanah terkena pukulan gada Duryodhana. Pangeran Mahkota Hastinapura itu menghajar Bima habis-habisan. Duryodhana berteriak kepada para Pandawa lainnya agar mereka menyaksikan bagaimana dirinya menghajar Bima yang selama ini menjadi salah satu sumber kekuatan bagi kubu Pandawa. Para Pandawa hanya bisa terdiam menyaksikan reka darah Bima menjadi bulan-bulanan karena dihajar oleh Duryodhana. Nah, bagaimanakah nasib Bima selanjutnya di tangan Duryodhana? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.